Ya, yang datang udah berapa nih? People-nya udah 6 orang ya sama saya. Berarti baru 5 ya. Masih kita tunggu yang lain atau gimana ini? Kita tunggu ya. Mbak Rifa, gimana kabarnya Mbak? Suaranya Alhamdulillah sehat. sehat. Mbak, saya coba share bentar ya, ini ke detek nggak ya sama layar Mbak? Contoh jurnalnya. Sebentar, saya kan khawatir nggak kebuka di Windows sananya. Oke, bentar. Kebuka nggak Mbak? Jurnal. Oh iya kebuka. Kebuka ya. Kelihatan nggak gambarnya segini? Ini saya pakai HP tapi kucil gitu Bu, kalau di HP. Tapi kelihatan ya, Oh kalau kurang segitu. Ya. Heeh. saya. Layar saya kelihatan berarti ya. Iya. Oke, ini kurang lebih. Berarti kita tunggu dulu ya rekan-rekan yang lain ya. Biar tidak 2 kali. Pelan-pelan dulu saya sambil ngebuka-buka nih. Mereka tugas 2 dan tugasnya di sini ya. Stop share. Oh, sharing tuh cuma bisa 1 ya? 1 layar ya, Be? Nggak bisa 2 layar ya? Ya, Mbak Rifa perempuan satu-satunya nih setelah saya. Pesertanya yang lainnya laki-laki semua. Pak Denny udah dari tadi ya, Pak? Iya, Bu. Iya, ini Pak Apriyadi nih baru join nih dibanding Tuweb yang sebelumnya ya. Kita belum pernah ketemu di layar. Alhamdulillah Pak Yahya udah gabung. Pak Ucu Muhammad nggak nampak nih di layar. Ada yang kerja dulu. Ada mau ambil laptop. Apa udah mulai nih kita sekarang? Oke, sebentar. Kita mulai aja ya, biar pelan-pelan sambil jalannya waktu. Nanti nunggu teman biar masuk sendiri ya. Oke, saya buka pertemuan Tuweb 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita udah balik lagi nih di Tuweb ya. Setelah kemarin Tuweb 1, sekarang masuk ke Tuweb 2. Ya karena saya Tuwebnya di rumah, jadi nanti kalau ada suara-suara background anak saya muter-muter atau manggil-manggil, mohon dimaklumi ya. Rekan-rekan juga santai aja yang misalnya masih di rumah, nggak ada masalah mau minum, mau sambil nyemil, nggak apa-apa karena kita emang 2 jam ya, lumayan kalau dari pengalaman yang sebelumnya lumayan capek ya, 2 jam maksudnya online gini. Jadi kita santai aja untuk makan atau mau makan sih jangan kali ya, mungkin kayak ngemil-ngemil gitu. Jadi ini saya sudah melihat file yang masuk di Tuweb 2 ya. Jadi saya lihat sih sebagian besar sudah punya judul. Ya, judul masing-masing. Tapi kan kita komunikasi lewat WhatsApp grup, ternyata rekan-rekan hampir semuanya ya kalau nggak salah nih. Hampir seluruhnya ide gagasan ya. Jadi Pak Yahya, Pak Denny, Pak Apriyadi, ada Ibu Indah Nurhayati saya nggak pernah ketemu nih. Bu Indah, tapi dia selalu ngikutin di grup WhatsApp ya. Tapi saya lihat Tuwebnya belum pernah ketemu, mudah-mudahan hari ini dia masuk ya. Pak Ucu Muhammad, ini boleh di open cam-nya, nggak masalah ya. Kita santai aja Pak.
Semuanya sepertinya ide gagasan ya. Kalau ide gagasan biar saya langsung masuk ke seperti apa sih ide gagasan biar langsung nulis ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan saya sih melihatnya kalau ide gagasan ini relatif mudah ya. Relatif ya, maksudnya relatif itu tergantung materi dan topik artinya ya, dan tergantung waktu dari rekan-rekan sekalian. Maksud saya relatif itu dibandingkan dengan yang penelitian. Ya. Tapi saya harus terus terang, memang kalau yang penelitian itu pastinya yang melaksanakan akan lebih puas ya daripada sekedar ide gagasan. Maksudnya kalau sekedar ide gagasan itu kan bahasa hematnya itu seperti ringkasan ya. Seperti ringkasan saja, cuman ada gagasan dan ide yang kita keluarkan, yang kita tambahkan gitu. Nah, cuman untuk standar dari karya ilmiah di UT ini alhamdulillah ternyata ada 2 jenis ya. Yaitu yang pertama penelitian yang kemarin kita udah bahas, dan yang kedua adalah ide gagasan. Saya kira video YouTube yang udah saya share baik di grup maupun di message Karil sepertinya udah lumayan mencukupi ya penjelasan perbedaan antara yang penelitian dan ide gagasan ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih tentang 2 konsep antara penelitian dan ide gagasan? Biar kalau misalnya nanti ternyata, oh saya pengen ide gagasan, kayaknya semuanya ide gagasan ya gitu kan. Biar kita langsung masuk ke ide gagasan aja dulu gitu, diutamakan karena memang aduh kok goyang. Karena memang hampir semuanya itu saya lihat ide gagasan gitu ya. Atau dari Mbak Rifatus, gimana Mbak? Kira-kira ada bayangan nggak nih untuk ide gagasan yang Mbak udah dapet? Buka aja ya Mbak, voice-nya nggak apa-apa. Oh ya, mungkin di ini Bu, kan strukturnya ide gagasan itu langsung ke pembahasan ya Bu ya? Dari pendahuluan. Nah, maksudnya tidak ada metode, tidak ada seperti yang penelitian, begitu Bu ya? Nggak Betul. ada. Iya nggak ada. Berarti itu langsung ini Bu ya, pembahasan kita maunya bahas apa saja langsung dimasukkan di situ, terus nanti kemarin ada mengutip itu dimasukkan di situ juga gitu Nah, Bu ya? ya itu. Jadi kan kita itu nanti ujungnya itu dicek plagiasi ya. Nah ini nomor 1 Iya. nih kunci pentingnya. Karil itu bukan nilai. Ya, maksudnya itu bukan nilai 90, 80, 70, bukan. Dan itu bukan saya yang nilai. Itu sistem UT yang nilai. Apa yang dinilai? Yaitu plagiarismenya. Ya. Jadi nanti di ujung karil atau karya ilmiah yang rekan-rekan hasilkan itu dimasukkan, diupload di tugas 4 kalau nggak salah ya. Terus dicek sama UT-nya. Jadi UT punya mesin plagiarisme untuk ngecek kalian ini hasilnya ini kopasnya itu banyak banget apa enggak gitu. Nah, makanya kita belajar 2, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Ya, jadi saya kemarin bilang tuh, tolong dilihat lagi kutipan langsung dan tidak langsung. Ya. Kenapa? Karena untuk menghindari plagiarisme, saya pribadi ya, menyarankan semuanya menggunakan kutipan tidak langsung. Ya. Kenapa? Karena kalau kutipan tidak langsung kan pakai kata-kata kita. Ya kan? Iya. Kalau kata-kata kita nggak mungkin ada yang sama. Maksudnya nggak mungkin, walaupun anak itu kembar, nggak mungkin dia ngomong itu sesuatunya itu sama. Ya, walaupun idenya sama. Jadi dengan kalian menggunakan kutipan tidak langsung yang disebut dengan parafrase ya, insya Allah semuanya itu bebas plagiarisme. Untuk yang dikutip ya, untuk yang dikutip. Nah, namun demikian yang harus diperhatikan adalah cara mengutipnya nih. Jangan sampai kalian itu misalnya kalian punya jurnal nih, jurnalnya jurnal Mbak Rifatus, misalnya udah dapet ya jurnal, kan udah dapet tuh jurnal. 1 jurnal, 2 jurnal, 3 jurnal, sampai 5 jurnal. Mbak Rifatus mendapatkan kutipan dalam jurnal saya. Misalnya Mbak Rifatus mendapat jurnal saya. Di jurnal saya dikatakan, menurut Yahya
tahun 2021 misalnya ya, bahwa manajemen adalah bla 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 bla. Tapi Mbak Rifatus nulisnya langsung menurut Yahya. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Karena Mbak Rifatus nggak punya karyanya Pak Yahya. Nah, gimana Bu kalau saya emang punya karya Pak Yahya? Boleh, ya kan? Boleh. Jadi kalau yang seperti itu berarti judulnya kutipan dalam kutipan. Nah, itu harus kalian buka lagi kutipan dalam kutipan tuh kayak gimana cara mengutipnya. Gampang sih, cuma ditambahin, misalnya ditambahin, apa tadi, kan karangannya karangan Pak Yahya. Maksudnya teksnya punya Pak Yahya, tapi ada di file saya. Berarti nulisnya, menurut Yahya tahun berapa dalam Fauziah misalnya ya, dinyatakan begitu, ya. Nah, untuk susunannya itu kan ada yang koma dulu, tanda kurung dulu, itu nanti kita harus melihat bakunya seperti apa. Karena biasanya ada perubahan-perubahan terus tuh, ya. Nah, jadi saya nggak bisa bilang, bakunya begini, karena yang ada di panduan UT itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Tidak ada kutipan dalam kutipan, saya belum menemukan nih kutipan dalam kutipan tuh gimana, gitu ya. Nah, jadi saya ngambilnya apa Bu yang dari jurnal yang saya dapetin? Dari orangnya langsung, yaitu dari saya. Misalnya Mbak Rifatus tadi dapat karya saya ya. Saya bilang nih, melihat gejala yang ditimbulkan dari penelitian lapangan bla 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 bla, saya menilai bahwa ini. Nah, itu kan berarti kata-kata saya. Baru Mbak Rif'a masukkan ke dalam kutipan tidak langsung di artikel ilmiah Mbak Rifatul sebagai parafrase. Nah, kalau begitu nggak ada masalah. Berarti 5 jurnal dan 5 buku yang rekan-rekan dapatkan itu adalah sebagai kutipan tidak langsung di karya ilmiah kalian. Dan itu harus kata-kata saya. Bukan kata-kata dari sumber yang ada di saya ya. Bedain ya. Jadi kalau ada orang yang saya sadur atau saya kutip di karya saya, itu bukan kutipan saya. Itu kutipan orang lain dalam saya. Bedakan ya, kutipan dalam kutipan dengan kutipan yang saya benar-benar hasilkan. Nah, di situ itu bedanya ya, masalah kutipan. Jadi, gimana Bu, saya mau nulis nih, mulai nulisnya gimana? Nah, saya buka ya. Saya buka langsung screen. Saya nyoba nyari, ini udah saya masukkan ya sharingnya. Kelihatan nggak ya yang saya hasilkan artikel di belakang ini? Sudah Bu, sudah masuk. Sudah ya. Ini saya, sebentar. Sekarang kelihatannya WhatsApp apa artikel ya? Artikel. Oh, artikel tetap ya. Oh, sebentar. Saya stop dulu. Oke, artikel dulu nggak apa-apa. Artikelnya ini saya mendapatkan, saya tadi nyari tentang artikel yang ide gagasan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Menjadi contoh lah gitu ya. Sebentar saya kecilin dulu layar sayanya. Nah, di ini kan judul dia nih. Kalau dari UT sendiri kan kemarin judul 20 ya, 20 kata ya. Ini kan saya bukan karya anak UT ya. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan dengan panduan di UT ya, yang ada di sesi 1 itu. Udah pada download semua belum ya? Udah ya? Jadi udah pada download semua. Jadi judulnya itu kemarin berapa? 20 kata. Ya. Nah, terus nih kita lihat. Nah, ini akuntansi dan keuangan ya. Di sini judulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, inilah kurang lebih maksimalnya 20 kata pokoknya. Berarti ini dia bisa ya. Analisis strategi mempertahankan dan mengembangkan bisnis di tengah pandemi COVID, serta mengetahui dampak perkembangan
dan pertumbuhan COVID di Indonesia. Coba lihat deh rekan-rekan. Judul yang seperti ini tuh nggak ada tempat ya. Bener nggak saya? Nggak ada lapangannya gitu. Karena kan kita nggak butuh data. Ya. Jadi rekan-rekan itu butuhnya itu apa? Literatur. Ya. Butuhnya itu jurnal yang kalian dapetin, butuhnya itu buku yang kita dapetin, ya kan? Jadi sebenarnya sih kalau saya pribadi ya lebih enak ini ya. Maksudnya lebih enak yang pustaka, apalagi dibolehkan ya. Tidak ada metode, tidak ada tidak ada hasil pengolahan datanya, ya kan? Kan kalau kalian mikir, kenapa Bu nggak yang penelitian kuantitatif aja, itu kan pakai SPSS, gampang, saya udah menguasai misalnya. Nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Kalau saya nggak masalah, kalian mau pakai yang mana juga nggak masalah. Cuman, ini kan bukan saya yang meriksa. Ya kan? Ini kan yang meriksa kan sistem UT. Saya hanya sebagai tutor untuk menjelaskan bahwa artikel ilmiah tuh seperti ini. Supaya cepat lulus, bahasanya gitu ya. Boleh kalian pilih yang menurut kalian paling mudah. Nah, gitu. Dan kebetulan di UT ini jangan berpikir bahwa artikel ilmiah itu skripsi ya. Jangan, kalau misalnya kalian berpikir artikel ilmiah skripsi, menurut saya agak-agak nggak mungkin kalau 2 bulan skripsi itu bagus ya. Kalau menurut saya ya, kalau saya sendiri kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi kalau misalnya 2 variabel mungkin cepat gitu ya. Kayak misalnya nih Pak Yahya kemarin kan judulnya nih. Sebelumnya saya baca ke variabel dulu ya, biar ada bayangan ya. Variabel tuh gini. Yang gampang itu SDM. Misalnya variabelnya motivasi, kemudian terhadap kinerja, biasanya kan kinerja ya. Misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja di perusahaan, misalnya perusahaan Tropicana Slim misalnya ya. Nah, selama masa pandemi, misalnya ditambahin selama pandemi gitu ya. Berarti kan dia hanya 2 variabel, yaitu variabel motivasi dan variabel kinerja. Ini adalah penelitian lapangan, ya kan? Berarti kalian harus datang ke PT Tropicana Slim. Makanya kalau ada anak UT bikin judul, udahlah 4 variabel, ditambah di Bengkulu misalnya gitu ya. Waduh, kalau di Bengkulu berapa banyak data yang harus diambil? Kagak bahannya kelar. Ya menurut saya ya, Bengkulu loh. Bengkulu itu kan, waduh bagaimana ya? Maksudnya kan kalau penelitian itu harus di sampling itu harus yang wajar ya. Biasanya kalau di dunia penelitian setahu saya itu misalnya 100 orang kuesioner, tempatnya harus yang representatif gitu kan ya. Nah, kalau mau merepresentatifkan Bengkulu, berapa sampling titik yang harus kita ambil? Nah, menurut saya itu agak kesulitan. Ya kan? Tapi kalau di perusahaan Tropicana Slim berarti lingkupnya hanya di Tropicana Slim. Nah, itu adalah penelitian lapangan ya. Penelitian itu biasanya orang 2, kualitatif, kuantitatif. Yang kayak Pak Yahya kemarin kasih, misalnya pengaruh, Pak Yahya kemarin 4 variabel ya. Pengaruh variabel A, B, C terhadap D, ya gitu kan ya. Berarti kan itu banyak tuh. Kenapa aku bilang banyak? Karena setiap variabel akan dijadikan pertanyaan di kuesioner. Di kuesionernya itu akan dibagikan ke responden yang ada di perusahaan itu, yang kira-kira menjadi orang-orang yang representatif untuk diambil datanya. Nah, berarti kan kalau 4 variabel, Pak Yahya harus mengolah minimal 1 variabel itu kalau tidak salah saya dulu 7 pertanyaan. Kalau nggak salah ya. Berarti 7 dikali 4, 28 pertanyaan dengan pilihan 1-5 poinnya, sangat setuju, sangat tidak setuju, gitu-begitu dah ya. Pokoknya kayak kuesioner gitu. Baru diolah dengan SPSS. Nah, di SPSS itu kalau yang penelitian nanti Pak Yahya masukkan datanya itu ke X dan Y misalnya gitu ya. Muncullah grafik uji validasi,
uji misalnya uji F, uji T, nanti pokoknya ada parameternya di situ. Itu adalah kuantitatif. Biasanya judulnya itu pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Nah, jadi kalau yang kalian itu mau yang ide gagasan, otomatis tidak boleh menurut saya menggunakan judul itu, karena kalau judul saya pengaruh ya. jangan pakai pengaruh. Kalau ada pengaruh itu kuantitatif Siap, dan siap. itu penelitian. Nah, Iya, Bu. lalu yang kualitatif tapi penelitian, gimana Bu kalau saya mau penelitian tapi saya kerja di perusahaan ini nih Bu. Misalnya sekarang Bapak nih kerja di perusahaan Tropicana Slim. Saya kerja di situ, bagi saya gampang aja Bu ngambil data di situ. Saya tinggal nyebarin aja sama teman-teman saya. Tapi kualitatif boleh. Ya, kualitatif itu misalnya analisis strategi marketing mix misalnya pada perusahaan Tropicana Slim. Misalnya gitu. Nah, berarti kan kalau seperti itu nanti dicari tuh respondennya itu nggak sebanyak yang kuantitatif. Hanya yang merepresentatifkan saja, misalnya hanya beberapa yang diambil, nanti ada metodenya sendiri gitu. Baru dari jawaban interview dia kita olah. Oh, ternyata menurut dia ini loh strategi yang bikin harus diutak-atik nih ini. Jadi kita ngeluarin teori kita dibandingkan dengan hasil interview dengan orang-orang yang itulah kualitatif. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kualitatif itu lebih susah dari kuantitatif. Karena dia standarnya luas untuk menyatakan ini sebagai solusi, ya enggak? Tapi kalau kuantitatif, pengaruh X terhadap Y. Oh, pengaruhnya hanya 0,5. Sesuai loh sama standar. Tinggal dibahas, sesuai nih karena ini, tidak sesuai nih karena ini. Yang harus dilakukan perusahaan tuh secara teori ini gitu ya, kalau kuanti. Kalau kuali, ya emang kita kuali mah udah ngomong aja. Teori ini, diiniin. Kalau misalnya strategi berarti masuknya nanti misalnya ke SWOT, ya kan? SWOT, begini. Nah, begitu. Itu gambaran yang penelitian. Dan untuk gambaran yang ide gagasan, ini lebih menurut saya pribadi ya, menurut orang beda-beda. Yang ide gagasan ini menurut saya sangat-sangat cocok untuk karil. Kenapa? Karena waktu yang simple, 2 kalian udah gawe. Maksudnya jadi kalau orang gawe itu nggak bisa nyebar kuesioner gitu ya. Ya bisa sih kalau orangnya cekat ya. Jadi saya tetap memberikan kebebasan kepada rekan-rekan sekalian mau yang mana. Ya, saya hanya mengarahkan aja nih kalau mau yang kayaknya kalau ide gagasan nih lumayan cepet nih gitu. Makanya saya bilang di awal, jangan berpikir karil ini mirip banget sama skripsi, susah ya. Maksudnya menurut saya nggak pas kalau kita ini. Tapi kalau orangnya merasa aman-aman aja tuh saya di jalur kayak skripsi nggak apa-apa, ya nggak masalah. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh yang ide gagasan ya. Saya kasih lihat nih. Nah, ini dia tidak sama persis dengan dengan UT ya, karena ini bukan dari universitas terbuka ya. Ini dari jurnal Aktiva, judul yang temanya itu topiknya tentang akuntansi dan keuangan ya. Kemudian ini judulnya analisis strategi, pengarangnya ini ya. Nah, sebentar saya lihat di sini. Di sini, nah kita bisa melihat di sini nih. Nah, kalau di sini metode penelitiannya itu kualitatif. Ya, berarti dia penelitian ya, bukan yang ini saya bukannya tadi yang penelitian dulu ya. Bukan yang ide gagasan yang kayak di UT, bukan ya. Ini yang kualitatif ya, ini yang kualitatif. Tapi kurang lebih sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Nih. Jadi di sini kita bisa melihat nih di kualitatif dulu ya. Oke, yang kualitatif dulu saya lihat. Nah, ini kita bisa melihat dia itu penelitian atau ide gagasan apa enggak dari sini ya. Dari ada kata-kata metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan langkah eksploratif dengan teknik observasi partisipatif, ya kan? Berarti jelas nih di sini dia
melakukan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dan nanti observasinya dia partisipasif, maksudnya sampling datanya itu yang mewakili, yang berpartisipasinya itu hanya partisipasif gitu ya. Nah, dia ada pendahuluan ya. Sorry, ada abstrak dulu ya pastinya. Abstrak di sini ya. Bentar. Nah, abstrak itu hanya satu paragraf ya. Abstrak itu hanya satu paragraf. Di UT itu kalau nggak salah 200 kata ya. Itu ada di panduannya, pernah saya bikin juga videonya. Itu jadi nanti rekan-rekan pas bikin abstrak, jangan banyak-banyak. Ya. Di abstrak itu ada apa aja sih? Nih, kalau di abstrak itu, kita kan mau langsung nulis ya. Jadi, saya buka dulu nih, misalnya saya langsung buka ke share saya buka ya, misalnya saya mau bikin penelitian sebentar ya, saya ini dulu Word-nya. Sebentar, stop sharing. Saya akan share Word. Saya langsung seolah-olah saya mau nulis ya, biar ini aja deh, biar enak. Nah. Oke. Udah kebuka blank dokumen saya di Word? Ada nampak Word saya ya? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Sekarang? Belum. Belum ya? Coba dulu ditunggu. Belum, Mungkin Bu. ada. Nah, baru buka. Udah ya. Nah, sekarang saya sebentar, saya ambil panduan UT dulu biar nggak salah. Oke. Rekan-rekan bisa lihat di layar saya. Di layar saya ada Word. Ya. Saya akan coba seolah-olah saya sedang sedang mau bikin karil gitu ya. Nah. Jadi kan rekan-rekan udah dapet tuh jurnal sama buku ya. Nah, saya akan ngetik ya, sebentar. Word-nya saya atur. Aduh. Oke. Yang pertama itu adalah judul ya. Itu judul. Nih saya ketik judul. Judul ini maksimum 20 kata misalnya ya. Judulnya misalnya yang ide gagasan ya, yang ide gagasan. Misalnya ya, saya ambil misalnya yang ide gagasan ya. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, misalnya punya Pak Apriyadi ya. Strategi peningkatan kualitas pelayanan jasa ya, pelayanan jasa kereta api misalnya ya, PT Kereta Api pasca pandemi COVID-19 misalnya. Ini kan judulnya UT itu tidak boleh lebih dari 20 kata ya, udah pas berarti ya. Kemudian ini sebentar. Dia Times New Roman ya kan? Times New Roman.
Times New Roman. Kemudian ukurannya itu berapa kalau judul ya? Saya lupa deh. 14, Bu. 14 ya. 14 judul itu ya. Kemudian tebal ya. Di sini kan tidak ada anak judul ya. Tidak ada anak judul, hanya misalnya kalau anak judul tuh gini. Buka kurung pada apa gitu. Nah, ini kan nggak ada. Jadi biasanya sih kalau di manajemen saya lihat agak-agak jarang ya ada anak judul. Jadi kita ini fokus aja di yang tak ada anak judul ya. Nah, kenapa di sini itu saya bilang ini judulnya apa namanya, ide gagasan? Karena coba deh rekan-rekan lihat. Kalau misalnya saya menambah kata analisis strategi peningkatan kualitas jasa PT Kereta Api, misalnya di daerah X ya, misalnya gitu ya. Berarti kan saya harus ke lapangan ya, ke PT Kereta Api yang ada di situ, ya nggak? Tapi ketika saya bilang PT Kereta Api, berarti kurang lebih seluruh PT Kereta Api gitu ya. Nah, berarti kan ini bersifat general ya, untuk seluruhnya. Nah, kenapa misalnya kenapa sebentar, ini hurufnya harus besar semua ya, uppercase. Nah, jadi di sini di judul ini coba kalian bandingkan dengan judul-judul yang ada di penelitian, kan berbeda tuh ya. Kalau judul-judul yang ada di penelitian tuh, kalau yang kuantitatif biasanya ada tempatnya karena dia harus sampling, ya kan? Kalau yang kualitatif ada tempatnya juga, ya. Tapi judulnya jadi analisis kualitatif, analisis strategi. Kalau strategi biasanya kualitatif ya, bukan kuantitatif, karena dia strategi ya kan yang dinilai. Nah, tergantung sih, tergantung ininya sih ya. Yang jelas kalau misalnya dia ngolah angka, berarti dia larinya kuantitatif gitu ya. Nah, kalau dengan ide gagasan ini otomatis tidak ada tempat ya. Menurut saya sudah general gitu ya. Yang saya pelajari ya, boleh aja kalau misalnya kita mau diskusi lebih jauh tentang judul yang ide gagasan. Tapi kalau menurut saya ide gagasan itu tidak perlu kita sampling ya. Jadi judulnya itu masih seperti secara umum gitu ya. Nah, terus setelah judul, kalian kan penulisan judul 14, center, jika lebih dari satu baris, jarak antar baris 1 spasi. Ya, berarti kan nanti kalian nulisnya jarak antar barisnya itu 1 spasi ya. Diinihin, di layout. Sorry. Udahlah, itu kalian lah ya nanti. Kalau edit belakangan gitu ya. Terus huruf pertama pada setiap kata dalam judul dan subjudul ditulis menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan dan kata penghubung yang ditulis dengan huruf kecil. Oh, berarti kalau yang judul ini berarti kapital each word ya, kecuali pada kata dan gitu ya. Nah, ini kan udah pas nih, ini si PT-nya palingnya yang digedein. Nah, setelah judul kita masuk ke identitas penulis ya. Nah, misalnya identitas penulisnya itu ya, ditulis Times New Roman 11, misalnya namanya Apriyadi ya. Misalnya Apriyadi misalnya ya. Kemudian dia ininya 11 ya. Nanti kalau kalian bisa lah sendiri nganuin ginian Mbak ya. Saya hanya kurang lebih begini ya. Terus habis itu kalian lihat-lihat lagi spasinya dan seterusnya. Baru di bawahnya itu nama tutornya, berarti nama saya ya. Siti Nurul. Jangan pakai titel ya. Jangan pakai titel. Ini tanda bahwa penulis pertamanya adalah Apriyadi, penulis keduanya adalah saya. Nah, gitu ya. Nanti disusul dengan nama program studinya ya, nama prodinya,
dan seterusnya ya, dan seterusnya nih. Setelah itu kalian bikin di bawahnya abstrak, ya kan? Ini kan yang ide gagasan ya, abstrak. Nah, abstrak. Sebentar. Nanti kalau miring Times New Roman itu tolong kalian lihat sendiri lagi ya. Ini saya buru-buru aja biar at glance ya, biar secara apa sih? Secara sekilas gitu ya. Nah, kemudian untuk abstrak ini saya lihat rekan-rekan kan belum pada bikin ya. Nah, belum pada bikin abstrak tuh. Nanti bikin abstraknya itu belakangan. Ya, bikin abstraknya belakangan aja. Nah, setelah sampai kesimpulan. Boleh nggak saya ngetik-ngetik dulu, Bu? Boleh, ya. Isinya kalau ide paragraf, nah ini kan karena kalian itu ide gagasan, kemarin saya udah share di YouTube perbedaan antara pendahuluan pada, sistematika pada penelitian dan pada ide gagasan. Nah, berarti setelah abstrak, kalau yang itu kan pendahuluan ya. Pendahuluan. Kemudian isi ya. Sebentar saya buka dulu takut salah. Bentar saya biar enak ketiknya, saya buka sebentar. Tangkapan layar. Don't be so foolish. Share your candy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hasil penelitian atau mau memilih yang hasil pemikiran atau itu. Ya, kan ada abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan, isi ya. Jadi setelah pendahuluan ini langsung isi kan, dan juga penutup ya. Baru dapus ya kan. Nah, coba rekan-rekan bedakan dengan yang penelitian. Isinya itu berubah menjadi metode ya kan. Nah, berarti nanti kalau saya isinya apa, Bu? Gitu kan ya pertanyaannya. Saya isinya apa aja nih di ide gagasan? Ya, isinya itu adalah yang ada di kurang lebih ya, yang ada di ide di judul itu. Misalnya kalau misalnya Pak Apriyadi tadi strategi ya. Strategi apa tadi nih? Peningkatan kualitas pelayanan. Nah, berarti nanti seperti teori strategi peningkatan kualitas pelayanan jasa itu ya subbabnya. Kemudian PT Kereta Api, kemudian pandemi Covid, baru nanti strategi peningkatannya. Nah, begitu. Jadi seperti apa ya? Seperti ringkasan sih, ya. Seperti ringkasan teori, cuman ada ide kita gitu. Cuma ada ide kita untuk sebagai bahan kajian kita dari beberapa teori-teori yang didapatkan. Nah, gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, ini saya kasih lihat lagi deh yang benar-benar ide gagasan. Coba saya buka. Saya tadi memang agak susah mendapatkan yang ide gagasan dicontoh ya di Google Scholar ataupun di internet, karena kebanyakan memang base-nya penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Banyaknya penelitian yang terjun ke PT-PT gitu. Cuma saya di sini karena saya lihat UT bilang boleh ide gagasan, yang penting ilmiah dan plagiarismenya itu lolos gitu ya. Berarti kan menurut saya, oh kalau memang kayak gitu, apalagi udah langsung dikasih sistematika pendahuluan isi penutup, berarti kan nggak ada metode ya. Nah, berarti kalau nggak ada metode, berarti isi itu adalah ya semua yang mau kita bahas yang ada di judul itu. Gitu kan.
Bener nggak? Ya kan? Dan ingat saat mengambil judulnya tuh jangan kayak buku. Maksudnya gini, ini kan artikel ya. Artikel tuh apa ya, punya masalah dikit lah gitu. Jangan sampai blong banget gitu kayak orang kopas dari buku, jangan dong. Ya nggak sih? Kan ini kan kita mau menampilkan ada sesuatu loh, ide saya loh. Misalnya pandemi Covid, itu kan sesuatu yang ide, ya nggak? Ide nih. Oh ternyata kereta api itu apa ya? Idenya tuh begini loh gitu. Beda sama teori bahwa ini tuh mempengaruhi ini, strateginya tuh begini, tapi nggak tahu oh ternyata tiba-tiba ada Covid nih, berarti kan jadi trouble ya. Jadi masalah gitu. Nah, itu jadi bacanya itu ada permasalahan gitu. Nggak seperti ringkasan doang. Kalau ringkasan kan nggak ada permasalahan. Ya sebenarnya sih mirip-mirip, saya bilang mirip-mirip sama penelitian kualitatif. Cuma bedanya kita nggak sebar interview gitu ya. Kita hanya mengkaji dari literatur. Sambil saya mencari, saya buka file yang tadi saya cari, coba saya mau denger dong dari masing-masing rekan-rekan. Coba dulu Pak Denny yang dari tadi udah on. Dari 6:30 saya lihat dia udah masuk ke rapat. Rajin banget Bapak. Silakan Pak Denny dibuka mic-nya. Boleh kita speak dulu judul Bapak gimana? Kalau untuk judul saya izin Bu, pengaruh motivasi dan komitmen terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh penegakan disiplin kerja pada masa pandemi COVID-19 di Badan Narkotika Nasional. Itu gimana Bu? Nah ini saya buka langsung ya, saya share screen ya, langsung ke Iya Bu. judul Pak Denny. Sebentar saya masuk ke e-learning. Judul Bapak itu kalau nggak salah saya lihat kuantitatif. Ya. Kalau nggak salah. Kayaknya udah saya iniin juga ya. Udah saya udah saya komen ya? Belum Bu. Belum ya? Di ini di sistem e-learning bukan di WhatsApp. Kayaknya udah deh. Tugas 3 ya, kegiatan 3 nih ya. Nah, kelihatan nggak ya layar saya? Tugas 3. Tugas 1. Nih. Ini kan tugas 1 Pak Denny dan semua rekan-rekan masuk 7 orang ya. Kelihatan nggak ya di layar teman-teman nih? Iya Bu, submit. Kelihatan Bu. Oke. Saya khawatirnya nggak connect aja antara. Nah, Pak Apriyadi 6 file, Mbak Rifatul langsung 1 Word ya kan. Kemudian Pak Yahya, Pak Munir, Bu Indah, dan terakhir Bu Pinky. Oh nih Pak Denny ya. Nih. Pengaruh motivasi dan komitmen terhadap kinerja. Ya kan. Nih Pak Denny banyak ya. Nih pertama motivasi. Ini variabel 1. Kemudian komitmen variabel kedua. Kinerja variabel ketiga. Apalagi ada mediasi nih. Wah ini ada disiplin kerja nih. Wah ini panjang nih Pak cerita kita kalau kita ngambil ini. Pendain Maksudnya, aja Bu, gimana Bu? Nah makanya saya bilang nih Pak Denny mau apa tadi? Mau ide apa mau penelitian gitu. Ide aja Bu, gagasan. Nah kurang lebih Pak Denny ini serupa ya dengan Pak Yahya ya judulnya. Maksudnya yang kemarin diupload ke sistem e-learning. Menggunakan judul yang pengaruh-pengaruh gitu ya. Nah, berarti kan Iya, itu Bu. kuantitatif. Kalau mau dijadiin ide gagasan, berarti hilangkan kata pengaruh. Udah gitu yang kedua jangan pakai tempat. Nah, misalnya nih, terus kalau kata saya ini Pak kebanyakan. Ya. Maksudnya apa ya?
banyak gitu. Iya Bu, Sebenarnya pusing nanti saya Bu. dua variabel juga udah pas. Nah ini ya, artikel Bapak kan ya, ada 10, ada 5, dan Iya, ada bukunya. Nah, coba kita buka artikelnya. Artikelnya kebuka nggak? Apa masih ke e-learning? Bentar, ini apa nih tadi? Artikelnya. Share. Sebentar lagi loading. Artikelnya. Nggak bisa kebuka nih Pak. Ini apa nih? Nah, ini ya Bapak ya, judulnya ya. Misalnya kita ambil yang satu ya. Kebuka nggak? Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Halo? Bu, kelihatan Bu. Di layar kebuka nggak ya? Kebuka Bu. Balance itu kebuka? Sudah kebuka. Oke. Nah, kalau judulnya kayak gini kan jelas ya, dia itu adalah, nih kita lihat di abstraknya ya. Metode statistik, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Nah, berarti kan dia pakai pengolahan angka. Nah, kalau Bapak ngajuin judul yang pengaruh-pengaruh kurang lebih nanti begini, Pak. Hasil Iya, Bu. analisis menunjukkan bahwa kinerja ini signifikan atau tidak, intinya itu. Nah, kalau ini kan Bapak harus nyebarin Kuesioner Bu ya. Ya sebenarnya sih nggak susah-susah amat sih. Saya cuma menurut saya dulu penelitian saya kuantitatif dan 5 variabel. Jadi saya memang menurut saya kalau waktunya 2 bulan itu harus ngebut banget tuh. Betul Ya. Bu. Nah iya, jadi kalau misalnya mau diganti ya, langsung kita ganti ya. Boleh Bu. Nah, berarti pengaruhnya hilang. Iya. Kan? Menjadi motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di masa pandemi COVID-19. Ya udah gitu doang. Ya nggak? Motivasi dan disiplin kerja Bu ya. Bapak mau di satu aja misalnya. Motivasi kerja, disiplin kerja misalnya terhadap kinerja karyawan di masa pandemi COVID, boleh. Itu aja Bu ya. Boleh-boleh aja. Yang penting saya bilang ilmiah. Ya kan? Nah, cuman Pak, kalau yang namanya terhadap ini kan apa ya? Kemungkinan besar pengaruh ya, Pak. Ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau ganti seperti jadwal ya, seperti judul yang tadi itu aja, Pak. Yang kayak yang saya tadi di awal ngasih, ya. Itu Gimana, tadi kan Bu? judulnya tuh yang memang ini sangat mirip dengan judul kuantitatif kalau yang udah bawa variabel-variabel kayak gitu. Ya. Kalau strategi kan dia enggak ya. Maksudnya dia lebih ke kualitatif gitu ya. Jadi lebih mudah mengarahkan yang kualitatif ke ide menurut saya ya. Tapi kalau emang pengen ke di sumber-sumber yang udah dikasih, sebentar nih. Kemarin itu saya mencari-cari judul yang kira-kira bisa diutak-atik dari kuantitatif ke ide gagasan. Bentar. Karena ini kasusnya banyak yang mirip sama Pak Denny ya, ada Pak Yahya juga. Saya tadi udah masukin ke catatan. Nah. Bentar. Ini lagi loading.
lagi. Tadi saya udah dapat nih. Nah, saya share aja kali ya. Sebentar saya share ke ini apa namanya? Ke mana ya? Saya buka aja deh catatan penting saya sebentar. Saya buka biar benar-benar ada. Ini dari jurnal. Sebentar. Saya buka share-nya. Memang agak-agak payah kalau lewat layar. Saya juga baru nih belajar Microsoft Teams. Biasanya kan kalau orang-orang Zoom ya. Jadi kalau tim ini saya masih ngeraba-raba nge-sharein layar. Nah, sebentar saya masukin WhatsApp. Mana WhatsApp? Ya. Ini di catatan saya tadi mencoba nyari yang untuk ide gagasan dari jurnal. Aduh, lama nih masih muter-muter dia. Bentar deh, kita tunggu. Muter dia. Oh, ini. Sebentar. Masih log. Oke. Nah, jadi begini Pak. Judulnya Pak Denny. Mana Bu? Nggak kelihatan Bu. Belum ya? Belum muncul? Belum, Bu. Peran? Kebuka nggak? Belum Bu. Saya tunggu dulu ya berarti ya. Mm-mm. Lagi loading. Udah kali ya? Belum Bu. Nah, ini Bu, iya Bu, peran manajemen Nah. sumber daya manusia. Oke. Ini saya dapat dari Universitas Sangga Buana Bandung ya. Nah ini kita gedein ya biar enak. Peran MSDM, manajemen sumber daya manusia pada kinerja karyawan. Begini Pak judulnya. Karena Peran manajemen sumber daya manusia itu kan berarti kan nanti banyak tuh. Ya maksudnya umum ya. Maksudnya apa sih bahasanya ya? Tidak pengaruh ini terhadap ini gitu Pak. gitu. Ya kan? Jadi dia kalau misalnya siapa tadi Pak Denny, kalau ini umum banget emang ya Pak, peran manajemen sumber daya manusia pada kinerja karyawan di masa pandemi ya. Dia di sini saya lihat dulu di abstraknya nih. Metode penelitian yang menggunakan penelitian literatur review. Ya. Sebenarnya sih ini makanya di awal saya tadi bilang sebenarnya menurut saya ide gagasan itu mirip banget sama kualitatif. Ya. Mirip gitu ya. Mirip tuh maksudnya untuk judulnya agak-agak mirip gitu ya. Karena dia tidak menghitung dengan alat analisis seperti SPSS gitu ya. Nah, ini Bapak tinggal mengganti tulisannya begini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penulisan ya. Yang berarti Bapak bukan metode ya. Bukan metode. Bahasanya apa ya? Misalnya nih Bapak ngomong di masa pandemi Covid bla 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 gitu kan. Ini kan berarti kan dia ngomongin seperti ada latar belakang atau permasalahan yang harus diangkat, ya kan Pak? Di masa pandemi Covid, sumber daya manusia memerlukan pelatihan, ya kan? Karena pelatihan itu meningkatkan kualitas kinerja. Nah, dia menghubungkan dengan Covid. Jadi semasa Covid itu pelatihan tuh perlu menurut dia gitu kan. Nah, metodenya adalah yang digunakan ini. Nah, berarti kalau kita karena kita itu ide gagasan, bahasa kita mungkin bukan metode penelitian ya, tapi langsung kita tulis penulisan karya ilmiah ini, ya kan?
menggunakan menggunakan sumber literatur dari beberapa jurnal dan buku gitu dan seterusnya gitu ya. Diganti kata-kata penelitian itu menjadi bukan penelitian, jadi ide gagasan gitu ya. Jadi kata-kata penulisan gitu ya, penulisan karya ilmiah ini ya menggunakan literatur apa gitu ya dan seterusnya. Nah, terus hasil menunjukkan ini penyedia ya, hasil menunjukkan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. SDM sangat penting katanya ya. Selain itu, SDM juga diartikan sebagai seorang yang mampu andil dan mencapai tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan bla bla bla. Oke, kan gitu ya. Jadi di ujungnya setelah dia ngomong ngambil data tuh dari sini dia langsung hasil, ya nggak? Nah, berarti kalau kita itu hasilnya hasil peran manajemen sumber daya manusia pada kinerja karyawan. Misalnya kalau Bapak karyawan produknya apa gitu ya, tapi jangan disebutkan PT-nya. Jadi misalnya kalau Bapak nih tadi di sumber literatur yang Bapak dapetin, misalnya kalau Pak Apriyadi tadi kan kereta api fokusnya. Nah, berarti dia pada kereta api gitu. Tapi nggak ditulis PT Kereta Api di Jawa Barat gitu, nggak dia tulis Jawa Baratnya. Jadi hilang kata-kata Jawa Barat itu, maka seolah-olah semua kereta api itu strateginya begini loh secara literatur. Jadi rekan-rekan tuh mau ngomong secara literatur, ide saya tuh begini loh gitu. Ngerti nggak ya? Udah lah ya, ngerti kurang lebih ya. Jadi setelah pendahuluan pembahasan atau isi itu ya ide-ide kalian ditambah teori-teori yang didapatkan dari kutipan-kutipan itu, baru kesimpulan. Jadi sangat simple ya nggak? Dibandingkan penelitian. Iya, nih kalau yang ini nih yang kualitatif aja, kita lihat nih dia nih. Setelah dia menuliskan metode, ini kan dia metodenya kualitatif ya. Saya bilang tadi agak susah mencari yang ide atau gagasan karena rata-rata orang kualitatif dan kuantitatif ya. Cuma kan kita kan karil, bukan penelitian ya. Maksudnya bukan karil itu ada dua gitu ya. Salah satunya itu ide gagasan. Nah, berarti kan langsung aja nih kalian ke pembahasan. Nah, lihat cara dia membahas yang kualitatif ini mirip menurut saya ya. Nah, dia langsung ke menurut ya kan. Nah, menurut ini. Nah, terus dia tambahin tuh kata-kata dia. Misalnya ini. Sehingga dalam suatu nah ini kata-kata kalian. Ya nggak? Iya, Bu. Gitu ya. Kemudian setelah masukin kata-kata menurut gitu ya, terus langsung simpulan. Ya nggak? Kan relatif aman ya. Maksudnya relatif bisa kita kerjakan lah kurang lebih 3 hari. Ya nggak? Yang penting idenya itu udah ada. Makanya saya bilang jangan menganggap ini skripsi. Wah, kalau ini skripsi, saya juga ngebimbing berapa anak nih? 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 15 kalau yang masuk ke sistem ya. Tapi kan yang aktif biasanya 4 orang, 7 orang lah ya. Anggap 8 orang, 9 orang gitu ya. 9 skripsi dalam waktu 2 bulan semuanya penelitian. Waduh, luar biasa itu menurut saya kalau emang benar-benar begitu ya. Belum lagi ngolah datanya, kadang-kadang dia ada bohong-bohongnya supaya data itu ngepas ini hasilnya sesuai dengan teori ya kan. Nah, kalau orangnya penelitian itu kan nggak boleh bohong. Maksudnya nanti misalnya pas diteliti kok tiba-tiba harga tidak mempengaruhi penjualan ya, stres sendiri dia. Padahal secara teori harga itu pasti mempengaruhi penjualan. Ternyata dia nyebarin kuesionernya ke orang-orang yang ngejawab asal-asalan. Misalnya dia ngejawabnya semuanya benar sekali. Dia nggak mau mikir yang jawab kuesionernya. Kan itu repot tuh. Harus ngolah data lagi, nyebar ulang lagi, ya Kak? Kalau dia orangnya ini jujur. Sementara kalau saya integritas penting, ya kan? Maksudnya kita nggak mungkin kita bikin data sendiri. Ya kalau kayak gitu ngapain kalian penelitian? Ya pasti bener lah harga itu mempengaruhi penjualan. Ya nggak pernah ada orang bilang saya jualan harga murah dengan harga mahal itu nggak ada bedanya. Kalau itu konsepnya nanti kita masuk konsep ibadah dong, ya nggak? Mau harga mahal, harga murah, kalau rezeki Allah yang ngatur kan begitu judulnya ya.
Tapi kalau secara penelitian, secara teori maksud saya, harga itu pasti mempengaruhi penjualan. Cuma ternyata di perusahaan itu, kenapa nih? Aspek mana nih yang harus diteliti? Kok penjualan kok bermasalah? Kok harga udah murah kok jualan masih susah? Oh ternyata variabel ini yang mempengaruhi signifikan gitu. Jadi kuantitatif tuh. Nah makanya saya bilang Karil ini, kalau saya pribadi, kalau kalian mau ide gagasan lebih enak. Dan yang penting tuh yang paling penting apa? Kutipannya. Nah ini kenanya di kutipan kalian kalau menurut saya ya, karya itu kenanya di kutipan. Jadi mungkin rekan-rekan tahu ya yang namanya Turnitin, tahu nggak ya? Coba dulu mic-nya dibuka biar saya nggak ngomong sendirian. Ngomong sendirian 2 jam gimana gitu rasanya. Ya, kalau jadi tuh apa teh namanya saya matikan dulu ya stop sharingnya ya. Kalau dicek plagiarisme itu kan pakai mesin. Ya. Mesin plagiarisme bukan saya yang ngoreksi. Wah ini anak nih copy paste nih, enggak. Ya, nggak mungkin saya ngecek kayak gituan, tapi pakai mesin. Nah, pakai mesinnya itu yang dicek apanya? Semua kata-katanya kan? Dari awal sampai akhir. Ini lolos. Jadi kalau kalian buka YouTube agar Karil lolos plagiasi 100% gitu kan ya? Ada nggak tuh? Udah buka-buka begitu belum? Nah, Belum. coba deh lihat deh karya-karya yang sebelumnya, karya ilmiah tuh ya. Supaya banyak. Karil supaya bebas plagiarisme gitu. Trik supaya gitu ya. Itu boleh itu dibuka satu-satu supaya kalian itu nggak ditolak karirnya. Karena memang karir itu bukan nilai 90, 100, 70, enggak, lulus atau tidak. Dan juga saya kalau nggak salah ya, karir itu 0 ya SKS-nya ya. Iya, betul, 0. Berarti kan ini seperti apa ya? Seperti apa sih? Apa kalian ada TAP ya setelah ini? Gimana Ya sih? nih bareng Kalau sama TAP. Oh gitu. Nah, Iya. ya udah. Berarti kan kalau kayak begitu kan kayak ini ya. Kayak terserah kamu mau belajar serius apa enggak kalau 0 SKS ya kan? Ya enggak? Ya jadi artinya kalau misalnya saya sih kalau saya ikut karir menurut saya kesempatan. Tapi jangan menyusahkan. Karena standarnya itu ide gagasan juga udah boleh. Nah, tapi Bu saya mau keren Bu. Ya nggak apa-apa kalau mau keren boleh. Penelitiannya misalnya samplingnya banyak gitu ya. Cuma saya terus terang aja Karil itu timingnya itu menurut saya ya gimana ya? Timingnya itu kalau misalnya 2 bulan kalian mau ngejar, alhamdulillah kalian berarti mahasiswa teladan gitu ya. Maksudnya saya senang banget karena saya sendiri mengarahkan aja gitu ya. Oh pakai ini nih, pakai metode ini, habis itu ke sini ya. Oh datanya bagus nih, kayak gitu doang. Gitu Jangan ya. rumit-rumit, Bu. Iya. Makanya saya bilang Alhamdulillah. alhamdulillah. Tugas saja dudet, Bu. Gimana mau teladan, Bu? Nah, betul itu. Tugas banyak, iya, tugas kantor lagi, makanya Bu. Akhir tahun, Bu. Iya, tugas kantor apalagi kalau udah punya anak juga kan. Pasti beda cerita lagi. Yang baru megang laptop aja udah, "Ayah, ini aku bagus nggak?" Gitu kan. Ayah, temenin aku main." Baru kita mau nulis apa tadi ya lupa lagi gitu kan. Saya juga ngerasain itu yang namanya gimana gitu. Jadi alhamdulillah UT ngasih nih satu pilihan lain yaitu gagasan dan ide. Nah, ini cocok banget gitu ya. Jadi kita membuat karya ilmiah berupa artikel. Perhatikan artikel bukan skripsi. Makanya saya bilang kalau kalian mikirnya cara membuat judul skripsi, kalian searching gitu ya, kumpulkan ya beda dong. Ya nggak sih kelasnya. Maksudnya kalau skripsi itu abis ini kalian olah ini nih. Ya saya sih boleh mah boleh. Orang boleh ya kan. Cuma saya sebagai tutor melihat kondisi mahasiswa itu gimana nih kalau kalian pakai ide gagasan gitu kan. Ya, Ada nih, ternyata begini loh konsepnya, mungkin kalian lebih bisa. Tapi itu dia, mungkin
kualitasnya itu relatif nggak sebagus penelitian. Nggak apa-apa sih. Karena Bu. gimana? Yang penting Ya, lolos plagiasi, Yang Bu. penting lolos. Bu. Nah jadi Penting begini, Kontribusinya lolos plagiasi. 20%. Nah kalau misalnya emang kayak begitu, kalian makanya ke depan ini langsung ngetik, ya. Iya, Langsung Bu. ngetik, jangan lagi muter-muter di nyari sumber referensi, nggak usah. Referensi itu semua itu bisa jadi referensi. Yang Iya, penting iya. temanya itu satu tema, dan itu tuh jurnal manajemen itu, masya Allah banyak sekali, ya kan jurnal manajemen itu. Di mana Bu saya nyarinya? Ya sebenarnya sih di mana aja boleh. Cuma saya mah daripada kalian pusing, buka aja Google Scholar. Muncul dah tuh banyak bener, ya nggak? Makanya saya bilang mainannya Google Scholar banyak yang dulu. dipotong tapi Bu. Hmm? Banyak yang Iya. dipotong di Google Scholar tuh, banyak yang hilang. Banyak yang dikunci, Bu. Ya jangan yang dikunci dong, yang dibuka Iya, banyak aja. yang dikunci maksudnya. Iya, Oh, jangan yang ada dikunci. Bu ya? Ada banyak kan, saya juga tadi buka itu, bahkan saya dari Google biasa aja keluar. Nih saya nyarinya begini nih Pak nih. Manajemen pemasaran misalnya ya. Manajemen pemasaran di era Covid misal ya, ini mah misal doang. Di era Covid titik, tulis Pak, titik PDF. Nah, keluar tuh PDF semua. Ya. Jadi biasanya kalau PDF itu sudah lebih asik daripada kalian bukanya Brainly lah. Ya kagak, ya maksudnya ya enggak gitu ya. Ini jawaban itu, Bu. Iya kalau kalian kok Dikunci Kalau pakai juga. pepet itu. kalian kan kalau diskusi tuton ya, tuton apa tuh Oh, iya, MKMK iya. saya ya, saya ngoreksi itu ya. Buka di paling bawah sumbernya Brainly. Waduh, sumbernya Brainly nih. Saya mau nilai yang tadinya 95 karena sumbernya Brainly, saya jadi mikir, waduh, gitu kan? Maksudnya enggak ini Mending ya. nggak usah dikasih sumber ya, Bu. Mending dia tulis sumber pribadi. Cuman lagi-lagi kan ya gimana, makanya saya bilang mencari referensi itu kalau memang sekedar tinjauan pustaka, lebih baik yang Google Scholar ya enggak. Buku-bukunya juga jangan payah bilang, Bu saya harus ke perpustakaan, saya tidak ada waktu. Ya iyalah Pak, nggak ada waktu kalau misalnya Bapak Ya. buka satu-satu. Maksudnya nah Bapak gimana nih gitu kan ya. Nah di internet tuh kan ada tuh ya yang buku-buku free gitu kan, 5 aja Pak. Ya udah kalau misalnya Bapak mau modal, beli aja di sorry saya nyebut merek ya, dibeli aja di marketplace. Di buku-buku Si Oren, ya. Bu. Si Oren aja, Bu. Tentang apa? Si Oren. Si Oren, Sama si si hijau, hijau. si Oren, ya sebagainya lah. Sama si Ijo. Buku tentang ya paling Bapak kalau yang murah dapatnya yang fotokopi. Gitu ya. Maksudnya untuk menjadikan saya nih punya loh bukunya beneran gitu. Ya boleh. Nah, makanya saya bilang nanti siasatnya itu untuk lolos plagiasi itu sangat penting. Jangan judulnya udah keren, datanya udah keren, plagiasinya 70% ya. Aduh. Jangan lulus, ngapain ya enggak? Iya. Nah, jadi gimana nih caranya nih yang saya baca-baca di YouTube ya, saya juga kan buka-buka ya YouTube. Dalam hati saya mau ngajarin mahasiswa nih, mahasiswa yang sebelumnya gimana sih? Biasanya mahasiswa kan banyak tuh yang lebih pintar dari tutornya. Bener aja. Cara-cara mereka untuk lolos plagiasi itu sampai saya ada yang dari yang sampai yang begini ya Allah. Sampai yang begitu ya. Jadi itu nah kalau saya pribadi saya menyimpulkan untuk lolos plagiasi itu gunakan parafrase. Gunakan parafrase. Jadi jangan kalian nih oke deh di awal-awal saya nulis saya kopas dulu, nggak apa-apa. Kopas-kopas dulu kan. Semua kalau biasa tuh kalau bikin karya tuh pertamanya kita kopas dulu. Kita ambil kata-kata dia nih satu paragraf ini. Oh dari si Denny ini nih paragraf ini. Dari Pak Yahya paragraf ini. Oh naruh di tengah nih buat di pendahuluan nih. Oh ini dari sini pas nih buat di setelah hasil misalnya. Itu saya juga begitu nulis. Saya kumpulin dulu tuh semuanya tak udah saya kumpulin. Saya mikir, ini nyambung gak nih antara ini dan ini. Oh, bisa nyambung nih. Saya tambahin kalimat saya. Gitu kan. Udah itu edit kedua tuh. Setelah kita tambah kata-kata kita kan baru editing kedua. Belum ngecek plagiasi.
Itu masih kutipan-kutipan orang tuh bertebaran. Pasti 100% dong kalau kutipan orang, ya nggak? Apalagi kalau mesinnya itu Turnitin. Turnitin itu biasanya di tempat lain 5%, di tempat dia 20%. Biasanya begitu ya. Biasanya saya lupa sih, walau alam gitu ya. Cuma biasanya Turnitin itu udah dipakai banyak kampus ya buat standar penulisan gitu. Nah, jadi setelah kalian kumpulin tuh kutipan-kutipan, ya udah kalian tambahin dah tuh misalnya ya, Ibu Fauzia membeli ikan di pasar di pasar dengan harga yang sangat wajar. Titik, misalnya kayak gitu ya. Kalian ubah dah tuh dengan kata-kata kalian ya. Ibu Fauzia jangan. Saya pasifkan ya misalnya. Ikan dengan harga yang sangat wajar telah dibeli oleh Ibu Fauzia. Itu kan sama. Ya enggak? Oh juga. Sama-sama maksud dari kutipannya itu. Saya hanya menggunakan, makanya yang saya tulis di Google, yang saya jelasin di Google tentang parafrase itu, dilihat dari yang kalimat kompleks menjadi sederhana tapi beda pecah-pecah, dari yang satu paragraf bla 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 bla. Jadi satu kalimat dari yang panjang-panjang jadi ada titik koma di tengah. Nah, itu dari yang tidak berimbuhan menjadi berimbuhan. Di situ kuncinya. Lolos lagi ya sih. Itu sangat penting. Jadi jangan kalian kira pekerjaan terumitnya itu adalah, kalau ide gagasan, kalau menurut saya pekerjaan terumitnya adalah menghindari plagiasi. Karena kan kalian mengambil literatur semua tuh. Iya enggak? Iya enggak sih? Nah, kalian ngambil terus kalian ngoceh dah tuh, menurut saya jadi begini. Tapi ingat, saat membuat isi juga jangan nggak ada masalah. Makanya judul juga jangan yang terlalu umum juga. Kalau saya ditanya judul satu-satu, apa Bu? Saya Bu ya, kalian namanya nggak punya ide dong, ya kan? Makanya saya bilang tadi kurang lebih begitu. Jadi ditampilin tuh ada masalah apa sih yang kalian tuh punya ide di situ, tapi sifatnya itu umum dan tidak hanya butuh literatur gitu ya. Hanya butuh literatur, buku, jurnal ya, atau misalnya media sosial. Ya begitu. Kayaknya ngerti deh ya, kurang lebih ngerti ini. Jadi sepakat nih kira-kira dari semua yang sama saya ide gagasan. Ya nggak apa-apa, saya mah ya lanjut aja gitu. Tapi kalau mau penelitian misalnya Pak Yahya, aduh Ibu saya kan udah dapet semuanya penelitian nih, materi saya sayang-sayang gitu. Atau Pak Apriyadi saya lihat materinya keren-keren banget. Saya nih Pak Apriyadi mau nulis apa nih? Aduh puyeng nih, kayaknya nih mahasiswanya pinter banget nih. Saya jadi bingung ngarahinnya. Oh, alhamdulillah dia mau gagasan juga. Karena kalau Bapak nerusin judul yang kayak Bapak itu dalam hati saya, waduh ini saya ngolah-ngolah nih. Ngolah-ngolah data juga nih nanti. Masuk ke efek ya dan seterusnya gitu kan. Tapi kan lagi-lagi saya hanya membimbing ya. Hanya membimbing. Jadi saya tuh apa ya bahasanya? Memberikan arahan aja, terserah sama kalian, karena UT sendiri membolehkan penelitian, boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu rekan-rekan lain yang tutornya berbeda, ternyata mereka menekankan penelitian, itu nggak masalah buat saya. Mungkin bagi dia ingin mahasiswanya itu bisa di hal itu gitu, ya nggak masalah. Dan apalagi mahasiswanya itu bisa dia bimbing, nggak masalah. Tapi kalau saya, karena saya melihat UT memberikan ruang untuk memilih ide gagasan, saya menawarkan sama rekan-rekan, dengan space waktu segitu, apa kalian mau mengambil ide gagasan atau penelitian? Gak ada masalah. Kira-kira gimana nih? Kayaknya udah ini ya, udah jelas banget. Ide gagasan aja Bu. Nggak apa-apa. Ide gagasan juga menurut saya nggak apa-apa. Kalau mau apa teh? Kalau mau itu juga nggak apa-apa. Ini bentar. Ya, udah ya. Udah berapa jam sih kita ini? 1 jam 5. Hah? Sampai jam berapa ya? Baru.
1 jam setengah. 1 jam. Masih jam setengah ya? Cepet Masih ya, setengah jam tak kerasa lagi. ya. Oh iya. Masih Nah, 30 Pak Denny saya- menit sudah lagi. ngantuk kayak Bu. Iya memang, tapi gimana pun saya harus bertanggung jawab 2 jam, ya nggak? Yap. Ya itulah, jangan di close lah kalian. Standby lah dulu sampai jam 9. Aman. Nih Santai. saya akan ini ya, kita buka kutipan aja kali ya, biar langsung ini ya. Ya nggak? Boleh, Bu. Kutipan ya. Sebentar saya buka. Berarti ngerubah judul tadi boleh, Bu ya? Boleh dong. Kan Boleh. output kalian nanti di tugas 4 yang dinilai. Tugas 1, tugas 2 itu seperti arahan sih. Seperti ini kalian ngumpulin nih, ini Bu. Saya bilang, "Oh, yang ini kayak gini nih, yang ini kayak gini nih. Ini ke sini nih." Saya belum nilai dan saya itu nggak akan menilai. Yang nilai itu menilai. mesin, Bu ya? Sistem dari di sananya nanti keluarnya itu L lulus atau tidak lulus. Setahu saya begitu ya. Setahu saya begitu. Maksudnya saya nggak akan nilai. Oh, Pak Denny nih masuk duluan nih ke web nih, saya harus ngasih 100. Enggak, saya nggak bisa. Ya bukan saya gitu. Jadi makanya ada yang nanya tuh, Bu, saya nggak ikut web 1 gimana? Ya kalau masih mau lanjut ngikutin terus, nanti di up terus gitu. Tapi rugi kalian sendiri kalau kalian nggak ikut. Ya nggak rugi nggak sih? Kalau saya sih rugi. Rugi, Bu. Karena dapat informasi, Bu. Betul. Rugi banget. Apalagi nanti kalau misalnya kalian lanjut S2 ya kan? Saya lanjut S2 nulis lagi. Amin. Karena Amin. iya amin ya mudah-mudahan ya. Karena memang Ya. menulis itu butuh apa ya? Saya harus jujur ya, ini masalah menulis ya. Menulis itu nggak semua orang bisa. Ada orang pinter banget, tapi begitu dia nulis dia 1 paragraf aja nggak selesai. Benar-benar ada itu, banyak yang kayak gitu. Ini suami saya itu kan lulusannya luar negeri ya. Lulusan luar negeri. Jadi di sana tuh nggak ada skripsi. Begitu dia S2 di dalam negeri, ada tesis, ya nggak? Otomatis kan harus pakai spasi apa tuh 0432 gitu-gitulah ya, yang kayak gitu. Mau nggak mau kan dia harus terbiasa. Udah gitu cara penulisan apa istilahnya? Gaya selengkung ya, apa sih begitu-gitu ya. Nah, ya begitu. Pasti nanti kalau kalian ikut Karil ini setidaknya lah ya bisa gitu. Untuk menuliskan. Nanti misalnya kalian mau jadi penulis gitu, misalnya dimasukin ke jurnal-jurnal atau ya enggak, jadi bagus gitu. Gitu. Nah, kutipan. Sebentar saya buka kutipan. Mana ya? Nih. Oh ya, Bu, mau tanya dulu ya. Oh ya, boleh deh, Itu nanya kalau dulu. judul saya dipakai ide gagasan itu seperti apa, Bu ya? Kira-kira itu. Bapak itu kemarin mirip kan ya sama Pak Judul Denny ya? saya dicantikan ide gagasan. Ya, itu yang dihilangi cuma yang pengaruh saja, Bu ya. Atau ada ditambahi strategi lingkungan kerja atau analisis seperti apa gitu, Bu. Waduh, Pak Yaya nembak saya nih supaya saya ngasih judul. Saya sih sebenarnya nggak terserah Bapak. Enggak, saya itu cuma saya mah saran sebenarnya aja. Sebenarnya saya mah terserah Bapak mau judulnya itu gimana. Cuma kemarin kan Pak Yahya itu ngasih judul yang kuantitatif. Ya, benar nggak? Ya. Variabel apa terhadap apa gitu ya. Kalau bedanya kan Pak Denny itu ada lagi di mediasi gitu ya Pak. Iya. Nah, bedanya kalau Pak Yahya langsung ya X terhadap Y. Kalau Pak Denny udah X1, X2 terhadap Y melalui apa gitu ya. Jadi dia ada lagi nanti tuh beda lagi gitu. Ada jadi X Y Z kalau nggak salah ya. Pak Denny itu jadi modelnya X Y Z. Gitu. Agak ribet memang, Bu. Agak beda gitu. Nah, kalau Pak Yahya kurang lebih mirip, Pak. Kan SDM juga ya Bapak ya? Oh gitu. Nah, ya kan Bapak ini. Ya. Kemarin kalau Pak Apriyadi tuh dia udah masuk ke kereta api. Jadi objek dia kereta api. Misalnya Pak Apriyadi mau nerusin objeknya kereta api.
Nah, terus kalau misalnya Pak Yahya sama Pak Denny, kemarin kan mirip tuh judulnya. Antara variabel apa terhadap apa, cuma bedanya di tempatnya beda ya. Nah, Iya. itu tempatnya itu cari tempat yang umum. Supaya Bapak itu nggak ke situ. Ya kan? Kalau Bapak menuliskan pada PT, pada perusahaan, pada daerah, ya otomatis kita harus survei dong ke situ dan menyebarkan kuesioner. Kalau yang pengaruh-pengaruh. Itu doang sih, Pak. Kalau Bapak nanya judulnya apa, saya memberi kebebasan gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting ide gagasan itu Bapak juga ada masalah di situ. Ya, ada masalah, jangan misalnya peran sumber daya manusia terhadap kinerja. Ya sebenarnya sih boleh judul kayak gitu ya. Siapa sih nggak ngebolehin? Boleh mah boleh gitu ya. Cuma kan kalau menurut saya satu lah masalah gitu, sehingga Bapak perlu mengeluarkan ide di situ. Misalnya kan masalahnya misalnya COVID. Misalnya kan yang masalah tuh apa sih? Ya nggak sih? Yang masalah tuh apa sih? COVID kah? Misalnya masalahnya apa sih? Inflasi lah, apalah begitu-begitulah Pak. Ya, yang timingnya kah gitu ya? Atau misalnya ya apa aja Pak, terserah gitu. Biasanya sih saya lihat rata-rata COVID ya. Kalau yang 5 tahun ke belakang itu orang ngebahasnya COVID. Makanya kalau Bapak mungkin BBM naik nggak ada ngaruh Bu ya. Padahal ada BBM naik. BBM Malah naik. sama COVID. Iya. Ya sebenarnya sih ngaruh lah ya. Cuma mungkin ya begitu aja gitu. Nah, jadi nanti misalnya Pak Yahya nih, sekarang kan udah nggak COVID, Bu. Ya udah Bapak tulisnya pasca COVID. Ya nggak? Kan misalnya nih, Ya. ternyata ada yang lumpuh nih sektor ini setelah COVID. Misalnya apa ya yang lumpuh banget ya? Yang lumpuh banget tuh apa sih Pak? Pas COVID itu apa? Kan yang berkembang kan kesehatan ya. Yang lumpuh banget tuh misalnya yang benar-benar apa ya? Yang lumpuh banget tuh apa sih contohnya? Transportasi waktu itu. Misalnya ya transportasi yang nggak boleh berdesak lah intinya ya. Yang nggak boleh berdesak tuh apa? Nah, pasca COVID. Kereta api kan Pak Priyadi tuh kemarin ya, COVID tuh Pak, dan kereta api misalnya. Ya Pak Priyadi. Misalnya ini ya apa ya yang berdesak itu. Ya pokoknya yang kira-kira yang tadinya berdesak-desakan sekarang pasca COVID kan udah nggak itu lagi tuh. Gimana misalnya pemulihannya kah? Bagaimana lah gitu Bapak ngomong speak ya. Yang penting di situ tuh permasalahannya itu Bapak punya ide terhadap permasalahan tersebut dan dibahas secara kajian dan kutipannya digunakan para frase atau tidak langsung. Enak banget dah. Saya harap Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tuh 1 minggu ini udah jadi. Udah jadi. Insya Allah, usahakan. Insya Allah Bu gitu. Jadi kenapa? Minggu ini ada tugas 2 Bu. Nggak apa-apa ada tugas 2. Makanya saya bilang minimal minggu ini udah jadi tapi masih kopas-kopas. Betul, ya nggak? Bu. Masih kopas-kopas, nanti tinggal ngubah-ngubah nanti Ibu cek Bu ya. Apa sih? Kalau saya nanti sempat saya bikinin deh video tentang parafrase. Tapi kalau saya sempat ya. Maksudnya itu kan itu biasanya udah sih, cuma maksudnya yang ini aja Pak, yang lebih simpel kali ya, biar lebih mudah dimengerti. Sama tentang penulisan daftar pustaka. Itu biasanya orang-orang nih saya kasih tahu kan itu kan memakan waktu ya kalau kita pakai aplikasi itu. Iya. Pakai aplikasi Mendeley. Saya sendiri. Ya, Mendeley itu gampang itu. Saya belum pernah make. Ya, cuma hari ini saya baru masang nih di laptop. Jadi kalau saya sempat nanti saya coba kayak gimana sih gitu biar saya bisa sharing juga masalah Mendeley. Lebih simpel pakai Mendeley. Saya lihat-lihat ternyata cara dapus dan juga ini tuh Mendeley gitu ya. Jadi saya buka Mendeley ini hari ini saya nginstal Mendeley luar biasa gangguannya. Jadi saya nggak tahu Kak, saya yang dung-dung masalah software atau gimana. Tapi ini saya sharing ya rekan-rekan ya. Karena nanti rekan-rekan kalau saya pakai Mendeley ini penting. Kenapa?
Jadi saya tuh download, saya kan Windows-nya 11 ya. Pakainya pakai Windows ya, bukan Linux ya. Nah, saya downloadnya itu dari mendeley.com. Kan gitu ya, kalau di YouTube ditulis cara install Mendeley, saya buka atau ya tab gitu kan. Mendeley saya install. Itu nggak keluar-keluar citasinya di reference. Untuk ngekliknya itu, ini kenapa Word saya nggak konek-konek, bolak-balik 3 jam. 3 jam saya ngukur. Saya nggak tahu salah di mana, udah saya nyerah. Saya bangunin suami saya, tolong dulu aku ngerjain ini gimana ini. Dia masang setengah jam dapet. Rupanya apa Pak? Rupanya bukanya itu bukan mendeley.com, tapi Mendeley versi apa gitu, yang harus disesuaikan dengan Word kita. Ya elah kata aku, gara-gara beginian ya, jadi kagak masuk-masuk. Nah itu jadi menurut saya penting ya, nanti Bapak sebelum Bapak ngetik apa tuh daftar pustaka, mendingan Bapak aktifin dulu deh Mendeley. Nah ya, jadi biar nggak terlalu setelah titik ini itu kan lumayan ya. Sejam lagi tuh lumayan daftar pustaka, tiba-tiba anak datang yang harusnya italic jadi nggak italic. Ya walaupun ini gimana juga, nah ya gitu ya. Menurut saya penulisan itu penting ya, cara-cara begitu. Nah Bu, saya boleh nggak Bu, cara-cara saya nih, jangan cara-cara jahat ya. Misalnya gini, cara-cara jahat, menurut saya ada cara jahat ya. Kan ada tuh orang ngutip, misalnya ya, ibu pergi ke pasar, dia kutip tuh, truk ibu pergi ke pasar. Dia tambahin dah tuh, ibunya itu jadi ibun, N-nya pakai huruf warna putih. Waduh, ngeri-ngeri dahsyat nih dalam hati saya yang kayak begini. Iya kan? Perginya jadi pergi su-nya jadi diwarnain warna putih. Waduh, kalau kata saya jangan deh. Ya mikir-mikir dikit lah. Ibu pergi ke pasar jadi pasar didatangi ibu. Kan enak. Ya kan? Daripada kalian nambah-nambahin terus kalian putih-putihin satu-satu, tiba-tiba pas kalian edit keluar semua tuh kata-kata, ribet lagi satu-satu lagi. Jadi jangan ya. Kalau menurut saya ya sediain lah waktu buat berinteraksi dengan layar kalian ini. Ya. Sambil minum kopi gitu misalnya ya. Nah, ini Ya biar mau ini minum biar kopi nggak ini. biar nggak terlalu mumet. Itu ya Pak Yahya ya. Jadi Pak Yahya saya sih melihatnya memang kalau untuk Bu, saya boleh nggak penelitian kualitatif Bu? Kayaknya saya kalau ide gagasan pengennya kualitatif aja deh sekalian gitu, penelitian kualitatif boleh? Ya. Boleh. Cuma kualitatif itu ada yang harus interview gitu. Misalnya nih Bapak nih ke sekolah Mbak Rifatus ya, misalnya pemasaran jasa ya kalau nggak salah ya. Misalnya Mbak Rifatus mau ke sekolah. Saya kualitatif Bu, strategi bagaimana anak-anak itu milih sekolah itu gitu ya, intinya begitu misalnya. Berarti saya kualitatif penelitiannya Bu, saya insya Allah saya deket sama kepala sekolahnya, saya bisa minta data, cepet kok Bu. Kan kualitatif kan nggak ngolah-ngolah banget tuh, ya kan? Maksudnya lebih real dan juga datanya itu yang gampang ya, kualitatifnya yang gampang, maksudnya bukan yang kualitatif yang bagaimana gitu. Nah, jadi ambil datanya tuh jangan yang harus nungguin ketemu dia ribet gitu kan, kesian ya. Kan ada tuh kadang ada yang begitu ya, untuk penelitian tuh untuk dapetin data dia janjian tiba-tiba orangnya nggak dateng atau sebaliknya, itu kan yang ribet ya. Nah, itu pilihan lagi sama kalian gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Rifat tuh, oh saya mau Bu, tapi enggak ide gagasan, saya mau penelitian aja Bu tapi yang kualitatif boleh dong. Yang kualitatif tuh nanti saya share deh yang saya tadi kasih lihat tuh ya, yang jurnal-jurnal itu. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya sih nggak saya share juga, kalian buka sendiri keluar tuh di Google Scholar. Ya, kalau kualitatif ngejebrek dah menurut saya mah ya. Ya begitu. Sebentar ya, saya aus. Bentar ya. Kopi dulu Bu. Siap. Makan dulu Pak Yahya. Pak Apri makan dulu. Iya. Siap Pak. Nih, udah Mbak makanan. Pak Denny semester 7 kan Pak? Hah? Ini semester 7 semua kan di sini, Bapak sama Ibu.
Iya, hampir 75. Insya Allah nanti video kita ini saya share ya di YouTube saya. Jadi Layarnya aja sama tuh sama Iya, Ibu. gimana? Hordingnya sama Bu, warna hijau. Iya. Saya belum nyeting apa namanya? Pikir saya tadi di satu tempat itu, Bu. Ini di rumah. Kagak, ini di rumah saya. Jadi Oh. ya ini apa namanya? Saya tadi tuh mau nyiapin Microsoft Team itu saya bingung nih, anak-anak UT ini beragam. Maksudnya begini, ada yang untuk login aja udah ngerti banget, ada yang masih bingung gitu ya. Nah, saya sih harapkan nih rekan-rekan yang ngerti-ngerti nih sharing dong sama teman-teman yang lain, kesian gitu ya. Kasihan yang nggak ngerti tuh. Lintas dosen malah Bu sharingnya. Gimana? Maksudnya beda dosen gitu loh Bu, kayak banyak yang tanya gitu. Iya nggak apa-apa. Yang Iya. penting begini, kalau saya pribadi ya, jangan pernah mengadu antar tutor satu dan tutor lain, jangan ya. Misalnya nih kalian bilang, oh tutor saya mah begini, jangan ya. Maksudnya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kurang. Misalnya, dia mah dibales, dia mah nggak dibales, ya kan mungkin dia lagi ngerjain yang lain. Orang mahasiswa juga kan beda-beda. Beda-beda mahasiswa juga. Kalau saya mau cerita mah tutor juga sama kayak kalian, ceritanya beda-beda tentang mahasiswa gitu. Cuma kan ada yang menanggapinya ya udahlah gitu ya. Jadi mahasiswa juga kadang ada yang kurang-kurang sopan gitu ya. Misalnya yang ada lah gitu ya. Tapi banyak juga yang sopan gitu. Nah, jadi saya harapkan juga rekan-rekan kalau sharing sama kita sopan ya, Bu ya. Gimana? Kalau kita ini sopan semua, Bu. Kalau kita sopan Sopan. semua. Kalau kita ini sopan semua, Bu ya. Alhamdulillah sopan. Alhamdulillah. Saya juga Pak, kalau misalnya ada kesalahan nih dari materi yang saya sampaikan, wah Bu Siti Nurul nih salah semua materinya nih misalnya, ternyata begini yang benar gitu. Nggak apa-apa, sampein aja gitu. Nggak apa-apa, maksudnya saya juga kan sama-sama belajar ya, maksudnya ya udah kalau saya salah saya benerin ke depannya gitu. Bukan yang enak aja aku disalahin, enggak begitu gitu ya. Maksudnya insya Allah saya membuka diri, misalnya nih kan suka ada tuh ya kalau saya masukin ke YouTube ya, suka ada yang komen tuh, komennya aneh-aneh, masa dosen nggak tahu Sunday misalnya gitu ya, misalnya ya, masa dosen nggak tahu Sunday, padahal kan saya Sunday itu saya tahu lah, Sunday itu minggu gitu misalnya ya, tapi kan saya bahasa saya gitu, Sunday itu benar kan ya minggu, kadang saya membuka interaksi gitu ya, ngeles-ngelesnya gitulah ya, cuma ternyata komentar-komentar yang begitu tuh langsung dihapus sama YouTube-nya, padahal saya emang nggak ngapus. Lah, saya bilang ini kok komentar udah hilang aja. Saya emang nggak ngerti ya, maksudnya kurang-kurang paham gitu dunia sosmed gitu ya, maksudnya sekedar aja gitu ya, selintas. Nah, makanya saya bilang nanti kalau misalnya ada rekan-rekan dari yang lain nanya nggak apa-apa tuh dibantu gitu ya. Tapi jangan diadu. Nggak boleh. Gitu ya Pak Denny, Pak Yahya, Bu Rifatu. Ini yang lainnya orang kelihatan nih. Bu Indah barangkali mau menampakkan diri, Bu. Ntar kita Bu kenal Indah, assalamualaikum Bu. Bu Indah Nanti saya. kalau ketemu di jalan kan bisa saling sapa kalau lihat. Pak Yahya jalannya jauh di Malang sama iya. Mbak Rifa. Iya. Jalan Iya. mana? Jalan mana? Mbak Vinky Saya Malang buka. Kota di Tanjung. Buka dulu nih, kita masih ada 10 menit ya. Nanti untuk web 3 nanti ada lagi ya. Web 3 sampai web berapa kita ya? Web 4 ya? Nah, kalau bisa saya web jangan sendirian ya. Atau kalau saya sendirian saya 2 jam aja ya. Maksudnya kalau bisa kalian tetap hadir ya. Nih Siap, insya Allah. kalau perlu kalian nih, Bu saya udah selesai Bu, nih lihat Bu hasil saya, boleh ya. Maksudnya tuh sebagai inspirasi buat rekan-rekan yang lain. Apalagi Boleh. nih kan saya udah bilang, mulai aja nulis, ikutin arahan tugas-tugas itu sambil mulai nulis gaya-gaya taktis. Maksudnya gaya-gaya taktis itu nggak apa-apa. Pertama kopas-kopas dulu, nanti ini gitu-gitu ya, yang saya bilang tadi di web kita.
Gitu. Oh ternyata nanti dari yang saya sharing ini ada yang salah, nggak apa-apa benerin lagi tuh. Komen aja di message, Bu bukannya begini Bu, nggak apa-apa. Tapi ngomongnya jangan ketus-ketus ya. Soalnya permasalahan hidup kita itu kan banyak ya selain kalian. Nanti kalau misalnya saya dibuat baper, ya elah, gitu kan saya jadi begitu kan. Maksudnya gini amat sih mau Aja santai. ngapain. Iya misalnya gitu. Sami nanti Sami kelihatan. Ya begitu ya, Mbak Vinky. Gimana Mbak Vinky suaranya? Barangkali ada yang mau disampaikan. Saya lihat Mbak Vinky ini sebenarnya ngikutin loh, tapi dia malu-malu gitu. Masih malu. Malu sama Pak Yahya dia. Waduh. Pak Ucu Muhammad ini tadi katanya nggak bisa ini ya Pak, nggak bisa masukin ke tugas 1 ya. Bapak mungkin mau speak dulu nih. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit ya. Pak Muhammad. Ya jadi Bapak Ucu kalau misalnya nanti nggak bisa ngunggah tugas 1 ya pasti nggak bisa karena udah dudet ya. Tugas 2 juga kan udah dudet. Nggak apa-apa tuh diikutin aja untuk seterusnya. Ikutin arahannya, yang penting nanti goalnya itu plagiarisme itu lolos. Tapi jangan sampai kalian dengerin saya kayak gini, saya nggak mau web lagi, saya udah ngerti. Ya kan? Widih, gitu kan. Kalau ikut tuh. Yang penting saya nanti terakhir saya kumpulin gitu. Waduh, ngeri. Tapi ini juga sih lumayan juga buat sayanya. Cuma apa ya, lebih baik kita interaksi kan, sedikit banyak adalah yang nempel gitu kan. Ya begitu ya. Kayaknya yang lainnya mungkin silent ya. Silent listen apa? Kalau reader kan membaca. Kalau ini apa? Silent listen. Jadi saya itu ya saya kira cukup. Mudah-mudahan nanti kalau saya ada waktu bisa saya lebih jelaskan tentang plagiarisme supaya enak ya. Yang penting kalau kata saya mulai dulu. Mulai dulu nulis. Kalau nggak mulai-mulai cuman lewat-lewat aja di pikiran, aduh itu namanya gaib. Maksudnya kalau gaib itu nggak nyata, berarti apa yang mau diupload? Ya bingung juga dong. Oh speakernya rusak ya Pak Ucu, ya udah intinya begitu ya Pak. Nanti mungkin bapak-bapak yang lain di sini nih udah pakar nih, mulai dari Pak Yahya, Pak Denny, Pak Apriyadi. Ya, mau ditanya sama dia boleh. Atau Mbak Vinky, Bu Indah sama Mbak Rifatul nanti mau bikin grup sendiri nih. Kita sharing-sharing kan kalau di grup yang saya buat kan gabungan ya. Ada MK yang lain tuh mungkin kalian kurang nyaman, terserah kalian bikin aja. Soalnya saya udah kebanyakan grup anak saya aja udah berapa grup? Satu sekolah aja udah bisa 3 grup. Jadi saya, waduh banyak banget ini grup, maksudnya malah jadi attendance itu dia nggak bisa diisi apa namanya? Saya yang ngisi. Tapi harus berdasarkan kehadiran Bapak. Jadi kalau Bapak bilang, saya di web 1 udah berusaha masuk tapi orang masuk, harusnya ditulis dong Bu, ya nggak bisa. Ya. Karena dia harus masuk ke sini. Tapi Bapak nggak usah khawatir, ini kan 0 SKS. Tapi menurut saya web itu ikuti. Ya, ikuti. Karena menurut saya, apalagi tentang plagiarisme nih nanti di ujung, waduh, ya. Itu intinya. Sekarang kan kalian udah ada bayangan nih, saya mau ide gagasan aja, habis ini saya mau nulis jam 12 juga saya udah selesai gitu kan. Ya, ada bayangan aja. Amin, itulah amin. Misalnya gini, tapi ini ya, misalnya nih, Pak Yahya sama Pak Denny sama-sama nih misalnya tentang SDM. Ya jangan sama banget dong Pak, masa nanti misalnya peran SDM dalam era pandemi dua-duanya sama. Waduh, gitu kan. Ya dibedain lah apanya gitu ya. Iya, Bu. Setelah ini mereka saling teleponan, Bu. Nggak apa-apa dong. Berarti kan ada komunikasi lanjutan ya nggak? Jadi silaturahmi ke depannya. Oke gitu ya. Saya mohon maaf kalau banyak yang salah dalam penyampaian saya karena kebenaran itu datangnya tetap ya dari Allah. Kalau dari manusia mah adalah 1-2 yang salah, mohon dimaafkan. Silahkan kalau ingin menanggapi yang salah boleh-boleh aja, tapi saya minta yang konstruktif, jangan yang jatuhin mental sakit. Sakit guys gitu ya. Gitu.
Gitu. Nanti kita boleh lanjut komunikasi by WhatsApp atau sistem e-learning. Lebih bagus lewat sistem e-learning. Tapi kalau lebih cepat, memang saya lebih cepat buka WhatsApp ya daripada e-learning begitu. Sukses semua untuk semuanya. Kita akhiri aja ya. Kita akhiri web kita 2 kali ini. Saya lihat nggak terlalu banyak yang nguap. Alhamdulillah ya nggak kayak kemarin. Pak Denny Terima tadi kasih. Bu, nguap Bu, Pak Denny. Iya, terima kasih ya. Untuk Mbak Vicky juga, Mbak Indah, Pak Ucu, Sama-sama. ya. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita close.